Kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin pada 2016 diduga karena meminum es kopi Vietnam yang telah dibubuhi asam sianida kembali dibicarakan usai tayangannya dokumenter Netflix Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso pada 28 September lalu. Film Ice Cold sebagai film dokumenter mengungkap tabir putusan hukum. Dalam sebuah film, kebenaran alternatif dapat dituturkan. Namun, film bukanlah sebuah pengungkapan investigasi, tapi kebenaran juga adalah milik penafsir. Penonton mulai meragukan Jessica Wongso adalah pelaku pembunuhan itu. Muncul teori Jessica hanyalah kambing hitam dari kasus tersebut. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait kasus kopi cyanida ini? Ikuti terus liputan kami. Kalau aku pribadi 8,5 kan. Kalau menurut aku ratingnya 8,5. Karena sebenarnya itu worth it banget buat ditonton sih. Oh, seru ya kisahnya? Iya, dokumenter kan. Iya, harus nonton aja sih. Kalau yang lampaunya cuma lihat berita aja sih, nggak terlalu mengikutin. Tahu sih beritanya sedikit-dikit ya. Persidangan yang lampau ya? Iya. Nggak bisa dipastiin juga ya, cuman pemikiran orang yang mungkin banyak teoritisnya mungkin bisa jadi ya, karena maksudnya kan itu kan pasti kayak sesuatu yang terstruktur lah intinya, maksudnya kok bisa sampai ada racun di dalam kopi gitu kan, ya mungkin bisa jadi ada konspirasi. Kayaknya dari ayahnya si Mirna deh, Mbak. Menurut kalau misalnya dari baca berita-beritanya ya, kayaknya kayak ada kasus apa gitu yang mungkin lagi diiniin sama ayahnya Mirna kayak gitu. Sama sih mungkin ayahnya Mirna, karena motifnya sendiri mungkin dari pertama itu dari asuransi, karena dari kematian Mirna sendiri ayahnya kan dapat asuransi gitu. Terus juga banyak kejanggalan baru yang dari film itu sangat memojokkan si ayah sih kalau menurut aku. Dari kayaknya dia punya botol yang cyanida itu. Kalau menurut aku di situ konspirasinya benar-benar ada ya. Aku kayaknya sih kayaknya kembali lagi kayaknya sih. Serempak ke ayahnya ya? Ya, tapi maksudnya bukan langsung ayahnya yang ini ya, tapi pokoknya ada campur tangan dari ayahnya. Ada campur tangan. Lagi kemungkinan bisa aja sih dibawa lagi ke persidangan, karena kasihan aja sih kalau misalkan Mirnanya nggak salah tapi Jessica-nya nggak salah tapi tetap dituntut gitu. Yang terpenting kan dianya udah di penjara sih. Yang terpenting itu sih. Kalau untuk persidangan ulang kayaknya enggak deh. Yang penting dia udah dihukum kan, udah di penjara. Udah akhirnya udah di penjara. Tim Mirna sih kita sama. Misalkan udah waktu itu, kalau berita waktu itu kan kayak dia tuh udah kelihatan jelas buat yang meracuninya ya. Kalau itu sih saya ke Jessica sih. Yang meracuni Mirna ya. Iya, yang diracuni. Sorry. Yeah. Tim Mirna lah, tetap tim Mirna. Jessica. Aku netral sih. Dulu aku mungkin 99% yang nggak percaya sama Jessica, tapi setelah nonton aku 1% orang yang percaya sama Jessica. 1% yang percaya sama Jessica? Karena kan ada perbandingannya tuh, dulu ada 99% yang nggak percaya Jessica, sedangkan 1%-nya percaya. Nah sekarang baliknya. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess. Lalu dihitung, siapa dalam waktu 15 menit itu yang ada di situ? Ada 4 orang itu tadi. Ya, sebelumnya ada 4 orang. Pada 15 menit itu hanya ada Jessica. Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu.